Halo baking lovers, kali ini saya akan jelaskan Anda tentang berbagai macam jenis-jenis roti yang ada di dunia tapi yang saya kenal ya. Karena saya tidak ahli sekali dalam proses pembuatan roti, tapi di sini saya memang pelajari dari beberapa negara yang mengeluarkan jenis-jenis resep baru dan tipe daripada roti. Seperti Anda ketahui, roti adalah satu makanan pengganti nasi sebetulnya ya. Dan kebanyakan pembuatan roti itu hampir 100% menggunakan yeast. Dan yeastnya ada macam-macam sih, ada yang instan yeast, ada yeast segar ya. Ada juga yang terigu difermentasi, karena di sekeliling kita nih yeast ada. Sehingga kita bisa dibuat. Ya, itu orang-orang dulu kuno tuh masih ada pakai gitu ya. Roti-roti itu dia mengembangnya karena dia berfermentasi terigunya dengan menggunakan yeast itu ya. Nah, sekarang kita bahasnya bukan yang itu, tapi kita bahas roti-roti yang ada di seluruh dunia, tapi yang saya kenal ya, nggak seluruh dunia sih. Roti-roti yang saya kenal dah, yang kita kenal ada di Indonesia ya. Terutama tiap negara itu mempunyai karakter-karakter yang sangat amat berbeda sekali. Ya, kita jelaskan dulu. Roti itu biasanya kita kenal asal mulanya penciptanya adalah orang-orang barat. Ya, orang-orang barat lah, dari Eropa, ya, dari Amerika, dari Australia. Dia selalu, karena dia makannya tidak makan nasi, dia makan roti. Sehingga dibentuklah yang namanya white bread. Selain white bread itu ada juga yang namanya French bread atau baguette, ya kan? Dia buat makan karena itu dia sehat sekali dan rotinya segar. Itu adalah roti-roti barat. Dan bahkan di barat itu ada orang bikin, ini khasnya dia ya, dia menggunakan sourdough. Sourdough adalah kita menggunakan terigu yang difermentasi berminggu-minggu. Jadi dia buat yeastnya sendiri. Ya, contohnya terigu nanti dikasih yeast, dimasukin di toples, ditunggu sampai berapa hari. Nah, itu namanya itu sourdough bread. Itu dari negara barat. Tapi kalau dari Jepang lain lagi. Kalau nggak salah Jepang atau dari China ya, saya kurang tahu ya. Dua itu ada satu bahan pembuatan rotinya menggunakan shokupan. Ya, shokupan. Rasanya dari China ya, kalau namanya shokupan ya. Mungkin ya. Saya kurang gitu jelas, tapi ada, Anda tahu. Apa itu shokupan? Shokupan adalah satu adonan terigu yang dicampur dengan susu dan lain sebagainya, jadi kayak fla. Lalu dikasih yeast dan dimasukkan ke dalam tepung lagi, lalu kita diamkan berfermentasi. Dan itu adonannya sangat licin sekali. Dan dia lembut seperti kapas, yaitu kalau nggak salah dari Jepang atau dari China. Saya kurang tahu itu ya. Tapi Anda pasti lebih tahu dah kalau bagian roti ya. Itu. Dan dia punya karakter. Betul apa enggak? Ketiga, negara Taiwan. Taiwan dia menggunakan rotinya jenisnya straight dough. Kalau straight dough itu berarti terigu, yeast, gula semua jadi satu, dikocok, dia udah berfermentasi, didiamkan lagi, kemudian ditimbang, diisi, difermentasikan lagi, langsung panggang. Itu namanya straight dough ya. Itu berasal kebanyakan dari Taiwan yang kita banyak ditemukan di Jakarta karena pembuatannya praktis, murah, ya, dan juga enak dan lain sebagainya lah ya. Itu namanya straight dough, itu berasal dari Taiwan yang mempopulerkan ya. Dan di Indonesia juga punya. Coba negara lain nggak punya ya. Indonesia juga punya. Tapi sebelum cerita Indonesia, satu dulu. Di Filipina pun juga ada. Dia jenisnya namanya ensaymada. Kalau saya lihat ensaymada itu dibuatnya dia menggunakan seperti jenis sourdough. Tapi ini yang kilat. Sehingga rotinya itu sangat ringan. Seperti kapas, itu dia dipakai, itu udah makanan sehari-hari orang Filipina. Dia sebut namanya ensaymada. Ya, ensaymada ini jenis roti, tapi kalau dimakan dia kayak cake gitu, lembut sekali. Dan dia cukup tahan lama, dimasukkan ke dalam kulkas juga bagus ya. Dan dari Indonesia, nah sekarang Indonesia punya 3 yang di negara Taiwan lah, Jepang lah, China lah, Barat tuh nggak punya. Itu Indonesia itu punya 3. Satu kita sebutkan dulu, ada roti itu berasal dari kota kecil yang namanya Wonosobo. Dia dibuat dari
legen, air legen. Jadi dia nggak pakai yeast loh. Jadi terigu sama air legen diaduk dulu, udah diaduk dulu, berapa hari dia berfermentasi. Nah itu dia bikin, baru dicampurkan dengan terigu, namanya roti legen. Mungkin sekarang sudah tidak ada, tapi itu karakter sekali. Wanginya daripada yeast rotinya itu berbeda, ya. Yang kedua, roti kuno Indonesia, dan dia bikin pakai yeastnya yeast basah, campur sama terigu, didiamkan dulu 1 malam, baru besok paginya dikasih terigu sehingga rotinya bisa tahan satu minggu ya. Dan itu kuenya lembut sekali, tapi dia pakai telurnya banyak, ya. Telurnya banyak itu karakter, karena roti biasanya telurnya sedikit, tapi kalau Indonesia banyak. Dan bentuknya juga nggak bisa yang aneh-aneh karena adonannya sangat lembut ya. Jadi adonannya seperti cake gitu, tapi dia lembut sekali. Itu karakter Indonesia loh. Di negara lain tidak ada. Dan ketiga, Indonesia punya satu lagi yang namanya Bluder. Itu penciptanya orang sana tuh, orang Semarang. Ya, Bapak Engkai itu loh, Excellent Bakery pertama yang bikin dia. Yaitu roti tapi lembut, itu roti tidak bisa dibentuk. Dia bentuk adonannya sedikit lebih lama dan fermentasinya sampai sekitar minimal 8 sampai 11 jam. Baru dia naik tuh rotinya. Itu dimakan sangat lembut dan bentuknya semua sama, nggak bisa dibentuk macam-macam. Nah itulah ya, jadi itu banyak sekali macam-macam roti. Karena banyak yang nanya maksudnya, Yongki rotinya si ini kok bisa begini, rotinya ini kok bisa begini. Ya, roti yang sehat yang mana? Saya bilang terus terang ya, semua roti rasanya sehat, tidak ada yang tidak. Terutama tapi kalau roti Indonesia kan kuning telurnya banyak, ya hati-hatilah, makanya jangan terlalu banyak. Kalau sourdough itu paling sehat ya, roti dari negara barat, kan sini banyak juga kan guru-guru khusus yang ngajar tentang sourdough. Tapi pada dasarnya orang Indonesia kalau makan sourdough cuman istilahnya yaitu sebagai fancy food aja sih sebenarnya ya. Jadi hanya sekelebat aja, udahnya makan mangga doyan, tetap orientasinya roti kita ini harus empuk. Ya, tapi saya kasih tahu kalau Anda makan sourdough buat kesehatan tubuh kita bagus karena dia istilah Inggrisnya itu digestible atau mudah dicerna. Ya, sangat mudah dicerna dan sehat buat tubuh kita. Makanya orang barat biarpun gede-gede badannya, tapi kuat loh, kita kalah loh ya, karena dia makanannya semua serba sehat. Nah itulah yang saya kasih tahu ke Anda, bahwa jenis roti itu di seluruh dunia banyak. Mungkin ada dari lainnya, Anda boleh komen di situ ya, dari negara lain. Saya lihat juga mungkin dari India tuh ada, cuman saya belum lihat jelas seperti apa, karena ini kalau roti di luar bidang saya nggak ngerti ya. Dari India kelihatannya ada, atau Sri Lanka, cuman saya kurang tahu, belum mempelajari. Yang saya kenal baru ini aja. Semoga ini bermanfaat buat Anda dan semuanya sehat. Dan jangan lupa roti-roti dari Indonesia kita harus perkenalkan kepada anak-anak cucu kita supaya ngerti bahwa di Indonesia ini kita juga harus menghargai orang-orang yang kuno itu juga udah bikin roti yang beda dengan negara-negara lain. Kita punya roti sendiri yang sangat berbeda. Semoga bermanfaat.